Oke teman-teman, kali ini kita mau bedah sebuah proyek yang menurut saya keren banget, yang dirancang untuk menyelesaikan salah satu tantangan terbesar di Indonesia. Tapi solusinya bukan pakai cara-cara biasa, melainkan pakai kekuatan data dan teknologi. Yuk kita lihat lebih dalam. Kita mulai dari sini, satu angka 19,8%. Mungkin sekilas kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi di balik angka ini ada cerita yang sangat-sangat krusial buat masa depan bangsa kita. Nah, ini dia artinya. Hampir 1 dari 5 anak di Indonesia, bayangin, itu mengalami stunting. Jadi, pertumbuhannya terhambat karena kekurangan gizi kronis. Ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah potret kesehatan generasi penerus kita. Pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Indonesia kan punya mimpi besar, visi 2045. Tapi visi itu kan bergantung banget sama kualitas orang-orangnya kan? Jadi, gimana kita bisa lari kencang menuju masa depan kalau generasi muda kita startnya aja udah terhambat? Oke, di bagian pertama ini, kita akan lihat lebih dalam lagi gimana isu gizi ini bisa jadi batu sandungan serius buat cita-cita jangka panjang Indonesia. Visi Generasi Emas 2045 itu kan soal menciptakan generasi yang cerdas, yang sehat, yang produktif. Nah, fondasi dari semua itu apa coba? Ya gizi yang baik. Tanpa itu, potensi jutaan anak Indonesia bisa jadi nggak akan pernah keluar maksimal. Nah, ini yang menarik banget. Coba kita bandingin ya. Sistem pemantauan gizi yang ada sekarang itu seringkali lambat, masih manual, jadi sifatnya reaktif. Masalah udah kejadian, baru ditangani. Nah, proyek ini menawarkan sesuatu yang beda total. Sebuah sistem yang proaktif, digital, dan digerakkan oleh data buat mencegah masalah sebelum jadi besar. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, mari kita beralih ke solusinya. Sebuah sistem teknologi yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan ini. Jadi, apa sih LaPaQ itu? Gampangnya gini deh, anggap aja LaPaQ ini semacam otak digital untuk program gizi. Sistem ini pakai kecerdasan buatan atau AI buat menganalisis data secara langsung, ngasih peringatan dini, dan memastikan setiap anak dapat nutrisi yang mereka butuhkan pas pada waktunya. Dan ini penting ya, LaPaQ ini bukan cuma ide atau konsep di atas kertas. Kredibilitasnya itu udah teruji. Ada dukungan dari lembaga sekelas UNICEF, divalidasi juga sama Pusat Penelitian Perkembangan Anak. Jadi solusinya dibangun di atas fondasi yang benar-benar kokoh. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara kerja teknologi canggih ini di lapangan? Gimana data bisa diubah jadi aksi nyata yang benar-benar bermanfaat? Intinya, ada 4 mesin utama yang jalan barengan. Pertama, data pertumbuhan anak dicatat secara digital. Kedua, kualitas makanan yang disajikan di dapur itu dipantau terus-menerus, real time. Ketiga, ada dorongan atau tips dan peringatan buat guru dan orang tua. Dan yang paling canggih, keempat, AI-nya bisa memprediksi anak mana yang berisiko butuh bantuan lebih awal. Dan yang luar biasa, dampaknya itu dirasakan oleh semua pihak. Siswanya jelas, dapat gizi lebih baik. Guru dan orang tua jadi punya informasi yang jelas. Dapur bisa menjaga standar kualitas. Dan yang paling penting, pemerintah atau pembuat kebijakan, mereka dapat data akurat buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Sekarang, yuk kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Karena proyek ini bukan cuma soal gizi, tapi juga soal dampak ekonomi dan sosial yang luas buat Indonesia. Angka ini mewakili sesuatu yang sangat nyata, pekerjaan. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan antara 300 sampai 400 lapangan kerja baru untuk warga Indonesia, mulai dari analis data sampai koordinator di lapangan. Dan bukan cuma lapangan kerja. Lihat angka ini, 410 miliar rupiah. Ini adalah investasi besar yang dialirkan langsung ke ekosistem teknologi lokal kita untuk pengembangan talenta, teknologi, dan infrastruktur di Indonesia. Nah, ini dia. Mungkin ini statistik yang paling kuat dari semuanya. 2,8 banding 1. Apa ya artinya ini? Jadi, ini yang namanya imbal hasil sosial dari investasi atau SROI. Gampangnya gini, setiap Rp1 yang ditanamkan di proyek ini, nilai sosial yang kembali ke masyarakat itu setara dengan Rp2,8. Ini adalah dampak nyata dalam bentuk kesehatan yang lebih baik, produktivitas meningkat, dan penghematan biaya di masa depan. Nah, di bagian penutup ini, kita akan coba ikat semua ini kembali ke visi besar yang tadi kita bahas di awal. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Proyek ini bukan lagi sekedar program bagi-bagi makanan, tapi ini sebuah evolusi,
sebuah lompatan besar menjadi sistem kecerdasan gizi nasional yang melindungi aset paling berharga yang kita punya, anak-anak kita. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Di era digital sekarang ini, jangan-jangan nutrisi terpenting untuk membangun generasi emas nanti bukan cuma vitamin dan mineral, tapi juga data. Data yang akurat, tepat waktu, dan bisa ditindaklanjuti. Sesuatu untuk kita pikirkan.